masuk. Nah, selanjutnya kita buka emailnya. Nah, terdapat surat masuk. Setelah itu kita buka tabel ekspeditur. Kita tulis nomor surat, lalu tanggal surat tersebut, lalu perihal, kemudian dari perusahaan mana yang mengirimkan surat tersebut. Selanjutnya yaitu tanggal diterimanya surat tersebut. Lalu kita isi nama petugas yang menerima surat tersebut. Dan yang terakhir yaitu paraf dari. Oke, selanjutnya kita juga harus mengirimkan surat masuk tersebut kepada agendaris, yang mana dari agendaris tersebut nantinya akan mengirimkan surat masuk tadinya kepada pimpinan. Nah, di sini kita kirimkan atau kita forward ke agendaris. Ya, kita kasih pesan yang menunjukkan bahwasannya terdapat surat masuk kepada perusahaan kita. Oke, input tabel sudah. Sekarang selanjutnya telepon kuota untuk memberitahu kalau ada surat masuk. Selamat siang. Selamat pagi, Bu Okta. Saya Rifki dari bagian ekspeditur. Baik Bapak Rizky, ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu Okta. Ada surat masuk, lalu mohon untuk dilanjutkan ke pimpinan. Baik, saya akan cek terlebih dahulu. Benar Bapak Rizky, terdapat surat masuk dari PT Nusantara Bonafit perihal pemesanan barang elektronik. Apakah benar? Iya, benar sekali, Bu Okta. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya Oktavia, agendaris di PT Dunia Usaha. Tugas saya di sini adalah mengagendakan surat. Setelah surat masuk saya terima dari bagian ekspeditur, langkah yang saya lakukan adalah mengagendakan surat ke dalam buku agenda surat masuk. Setelah saya agendakan, langkah selanjutnya adalah saya akan mengirimkan surat tersebut ke pengarah untuk diteruskan kepada Bapak Edi Suryanto selaku Sekretaris Pimpinan PT Dunia Usaha. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Dwi. Ya, saya telah mengirimkan surat masuk dari PT Nusantara Bonafit. Mohon untuk diteruskan ke Bapak Edi Suryanto selaku sekretaris beliau ya Ibu. Baik Bu Via, saya akan segera cek email dan saya akan teruskan ke Bapak saya di Suryanto. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu Via, selamat pagi. Berikut merupakan email masuk dari bagian agendaris PT Dunia Usaha, yaitu adanya surat masuk dari PT Nusantara Bonafit terkait dengan pemesanan barang elektronik. Untuk selanjutnya adalah kita teruskan kepada bagian pengolah PT Dunia Usaha yang nantinya akan diteruskan kepada Bapak Pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Selamat pagi, Bu Dwi. Selamat pagi, Bapak. Saya telah kirimkan email kepada Bapak terkait surat keluar dari PT Nusantara Bonafit. Baik, Bu. Mohon dapat diteruskan kepada Bapak pimpinan. Baik, akan saya cek untuk email saya dan akan saya tindak lanjuti kepada Bapak pimpinan. Baik, Bapak. Selamat pagi. Sama-sama, Ibu Dwi. Selamat pagi. Baiklah, bisa dilihat di layar, ini adalah layar kerja saya di mana saya telah membuka email saya. Nah, di sini saya telah menerima email dari pengarah yang mana pengarah mengirimkan surat masuk yang ditujukan kepada Bapak pimpinan. Nah, selanjutnya pengarah menginginkan saya untuk menindaklanjuti surat tersebut. Sebelum surat tersebut disampaikan kepada pimpinan, maka saya akan memeriksa surat tersebut terlebih dahulu. Di mana karena memang surat ini bukan surat rahasia, maka saya bisa membacanya terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya surat ini merupakan surat yang dikirimkan dari PT Nusantara Bonafit, yang mana surat ini berisi terkait dengan pemesanan beberapa barang dari perusahaan kami, sehingga ini nantinya akan ditindaklanjuti atau tidak, itu bergantung pada Bapak pimpinan. Nah, selanjutnya saya akan meneruskan email ini kepada Bapak pimpinan. Namun, sebelum saya mengirimkan surat tersebut kepada Bapak pimpinan, saya terlebih dahulu akan melampirkan lembar disposisi. Apa itu lembar disposisi? Lembar disposisi merupakan selembaran yang digunakan untuk memerintah atau memberikan instruksi terkait tindak lanjut sesuatu. Nah, di sini lembar disposisi berfungsi sebagai alat komunikasi yang diberikan pimpinan terkait dengan surat yang diterimanya. Akankah surat itu hanya disimpan atau ditindaklanjuti seperti dibalas dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sudah saya lampirkan. Yang pertama, saya telah melampirkan surat masuk yang nantinya akan dibaca oleh Bapak pimpinan. Bisa dilihat di sini. Kemudian selanjutnya saya telah melampirkan lembar disposisi, yang mana lembar disposisi bisa dilihat di dalam layar. Ini merupakan tampilan lembar disposisi yang masih kosong. Biasanya surat itu akan dibalas dan disimpan. Namun pada kali ini saya kurang mengetahui apakah perintah dari Bapak pimpinan. Nah, sehingga untuk mengetahui perintah dari Bapak pimpinan, saya akan menunggu dari lembar disposisi ini diisi dan dikirimkan kembali kepada saya. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Rizky. Bapak, saya izin memberitahukan saya telah mengirimkan email kepada Bapak berkaitan dengan surat yang masuk hari ini. Ada sebuah surat masuk, mohon Bapak bisa menindaklanjutinya. Selanjutnya untuk lembar disposisi telah saya lampirkan juga, jadi nanti Bapak bisa mengirimkan lembar disposisi itu ke saya kembali. Baik Bapak, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih. Akan langsung saya cek. Berikutnya, dapat dilihat di layar bahwa Bapak Rizky telah membalas email saya. Email ini merupakan email tindak lanjut dari email yang sebelumnya. Mari kita lihat isi dari email ini.
Nah, ternyata Bapak Rizky sudah mengirimkan 2 lampiran kembali kepada saya. Yang pertama terkait dengan lembar disposisi dan selanjutnya terkait dengan surat. Nah, ini merupakan lembar disposisi yang telah dibuat oleh Bapak Rizky. Bapak Rizky menginginkan saya sebagai pengolah untuk membalas surat dan menyimpan surat. Nah, untuk membalas surat, saya akan membuat konsep surat yang selanjutnya nanti akan diketik oleh pelaksana. Nah, untuk yang disimpan, saya akan menyampaikan surat tersebut kepada bagian agendaris yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada arsiparis untuk melakukan proses penyimpanan. Nah, kemudian bagaimanakah prosesnya? Saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ini merupakan surat yang akan disimpan. Namun surat ini belum diberi tanda pembebas, sehingga saya akan memberikan tanda pembebas terlebih dahulu, yang berarti surat tersebut boleh disimpan. Nah, bagaimana cara untuk memberikan tanda pembebas? Berikut adalah cara saya memberikan tanda pembebas pada surat masuk ini. Nah, saya telah mengubah surat ini ke dalam Word dan selanjutnya saya akan beri tanda arsip. Nah, kata arsip di sini berfungsi sebagai pembebas yang artinya ini menjadi salah satu simbol atau instruksi bahwa surat tersebut sudah dibaca dan dikelola dan kemudian bisa untuk disimpan. Kemudian ini adalah tampilan surat yang sebelum diberi tanda pembebas. Nah, selanjutnya, sesuai dengan isi dari lembar disposisi bahwa surat ini akan disimpan, maka surat ini akan saya sampaikan kepada bagian agendaris untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti kepada arsiparis dan menyimpan surat ini dengan baik dan benar. Salah satu caranya dengan mengirimkan surat yang telah diberi tanda pembebas kepada bagian agendaris melalui email. Untuk memastikan bahwasanya email tersebut terkirim dengan sempurna, maka saya akan membuka pada bagian terkirim. Nah, dapat dilihat di sini bahwa saya telah mengirimkan surat yang benar, yaitu surat yang telah diberi tanda pembebas kepada bagian agendaris. Selamat pagi Bu Okta. Selamat pagi Bapak Edi. Ibu, barusan saya telah mengirimkan satu surat masuk yang setelah saya beri tanda pembebas. Mohon selanjutnya Ibu bisa menyimpan surat tersebut ya. Baik, nanti saya akan cek dan kemudian saya akan simpan secepatnya. Baik Ibu, selamat pagi Ibu Okta. Sama-sama. Setelah surat masuk yang diperintahkan oleh pengelola untuk disimpan telah sampai, maka selanjutnya adalah pengkodean. Pengkodean dilakukan untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Langkah selanjutnya, saya akan mengirimkan kepada arsiparis untuk nantinya disimpan. Selamat siang. Selamat siang Bu Fetri, saya Octavia dari bagian agendaris. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu Fetri, saya telah mengirimkan surat masuk dari PT Nusantara Bonafit untuk dicek kembali dan kemudian disimpan ya Bu Fetri. Baik, sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Surat tersebut dari PT Nusantara Bonafit perihal pemesanan barang elektronik. Apakah benar, Bu? Ya, benar. Terima kasih Bu Fetri. Baik, Bu, sama-sama.
bagian agendaris meminta saya untuk mengarsipkan surat masuk yang telah dikirim melalui email yang nantinya akan saya input pada e-agenda. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka pesan yang telah dikirim oleh bagian agendaris melalui email. Kemudian, perhatikan setiap detail dari informasi surat tersebut terkait jenis surat, tanggal surat, alamat surat, nomor surat, perihal, dan isi ringkas surat. Selanjutnya, buka kembali pada e-agenda dan lakukan penyimpanan sesuai dengan jenis suratnya. Berhubung surat tersebut merupakan surat masuk, maka inputlah pada e-agenda surat masuk. Klik tambah untuk menginput surat tersebut. Kemudian terdapat poin-poin yang harus diisi, meliputi nomor, tanggal diterima, nama dan alamat pengirim, tanggal surat, nomor surat, perihal, isi ringkas, lampiran, keterangan, kode arsip, dan tambahkan juga file surat yang akan diarsipkan. Selanjutnya, setelah semua poin-poin terisi, langkah terakhir adalah klik simpan. Berikut merupakan prosedur dalam penyimpanan surat masuk pada e-agenda surat masuk. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Pak. Untuk hari ini saya mohon bantuan kepada Pak Edi dan rekan-rekan semua untuk kita membuat surat yang sudah saya kirimkan memonya kepada email Bapak. Mohon bisa segera ditindaklanjuti ya Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Berikut ini adalah tampilan dari lembar kerja saya menggunakan Microsoft Word, di mana berdasarkan dari lembar disposisi yang diberikan oleh Bapak Pimpinan atau Bapak Rizky, menginginkan saya untuk membuat konsep surat balasan yang ditunjukkan kepada PT Nusantara Bonafit. Nah, berikut adalah konsep surat yang telah saya buat, di mana konsep surat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Rizky, yang mana Bapak Rizky mengatakan jangka pengiriman barang pesanan yang mana akan dikirimkan pada 3 hari ke depan setelah surat ini dikirimkan. Selanjutnya ada syarat dan metodologi pembayaran serta metode pengiriman dari barang tersebut. Nah, selanjutnya setelah surat ini selesai, maka akan saya kirimkan kepada Bapak Rizky agar Bapak Rizky dapat memeriksa dan memberikan paraf sebagai tanda bahwa surat ini dapat diketik oleh pelaksana dan selanjutnya akan ditindaklanjuti. Berikut saya akan kirimkan surat ini kepada Bapak Rizky. Pada bagian pesan, saya berpesan kepada Bapak Rizky untuk dapat memeriksa kembali dan memberi paraf dari surat yang saya buat ini atau konsep surat ini. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa surat tersebut sudah terkirim melalui email, maka saya akan mengeceknya pada bagian kolom terkirim. Selamat pagi, Pak. Iya Pak Edi, selamat pagi. Oh iya, baik Pak. Akan segera saya koreksi dan saya beri paraf. Terima kasih ya Pak atas pekerjaannya.
Selanjutnya bisa dilihat di layar, ini adalah halaman kotak masuk dari email saya yang berisi Bapak Rizky telah membalas konsep surat yang telah saya kirimkan. Dan Bapak Rizky meminta saya untuk bisa mengolahnya kembali. Nah, baiklah akan saya cek. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini adalah konsep surat yang telah saya buat dan paraf biasanya tertera pada nama dari si penandatangan konsep surat tersebut. Nah, karena surat ini telah diparaf oleh Bapak Rizky, ini berarti surat ini bisa diketik oleh bagian pelaksana yang mana memiliki tanggung jawab untuk mengetik surat. Maka dari itu saya langsung format atau saya teruskan kepada pelaksana agar dapat mengetiknya secara baik dan benar. Nah, karena pada praktek sesungguhnya pelaksana mengetik surat atau mengetik bentuk surat sesuai dengan keinginan atau sistem tertentu, maka di sini saya mengatur agar pelaksana membuat surat berdasarkan perintah saya, yaitu saya memerintahkan pelaksana untuk mengetik ulang konsep tersebut dengan bentuk semi block style. Selanjutnya saya akan mengirimnya kepada pelaksana dan untuk memastikan bahwa email ini dapat terkirim dengan baik, maka saya akan mengeceknya di halaman terkirim. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini telah terkirim kepada pelaksana dan selanjutnya bisa dilihat juga untuk mengecek kebenarannya bahwa lampiran yang saya telah lampirkan adalah benar-benar konsep yang telah diparaf oleh pimpinan. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ibu, ini saya telah mengirimkan email yang ditujukan kepada Ibu. Email tersebut berisi terkait dengan konsep surat yang telah diparaf oleh pimpinan. Mohon Ibu bisa untuk mengetiknya. Baik Bapak, saya cek email terlebih dahulu ya. Ini Pak, ada konsep surat yang telah diparaf pimpinan. Apakah benar? Baik Bapak, nanti saya ketik sesuai perintah Bapak. Ya, Baik Ibu Ayu, selamat pagi. ya Pak, terima kasih. Saya Ayu sebagai pelaksana bertugas untuk mengetik konsep surat yang telah dibuat oleh pengelola. Di sini saya telah mendapatkan email dari pengelola berupa konsep surat untuk PT Nusantara Bonafit berupa penerimaan barang. Saya akan mengetik sesuai apa yang diperintahkan pengelola, yaitu diketik dalam bentuk semi block style. Dan jika sudah selesai saya ketik, maka saya akan kirim kembali ke email pengelola. Ini adalah konsep surat yang telah dibuat oleh pengelola dan sudah ada paraf dari pimpinan. Maka tugas saya selanjutnya adalah mengetik ulang dari konsep surat yang telah dibuat oleh pengelola. Selanjutnya, setelah beberapa saat lalu saya mengirimkan konsep surat kepada pelaksana untuk dapat diketik sesuai dengan perintah saya. Kini pelaksana telah membalas email saya, yang mana pada email tersebut pelaksana menginginkan saya untuk bisa mengoreksi dari hasil ketikan surat tersebut. Nah, di sini tadi saya telah memerintahkan pelaksana untuk mengetik surat berdasarkan bentuk semi block style. Nah, dari sini bisa diketahui ada beberapa kesalahan seperti pada penempatan alamat dalam. Selanjutnya, tidak adanya paragraf yang mencorok ke dalam pada paragraf pembuka dan paragraf isi serta paragraf penutup. Nah, selanjutnya juga bisa dilihat ada beberapa kesalahan penggunaan huruf kapital di mana kata saudara idealnya bisa menggunakan huruf S yang besar. Nah, maka dari itu saya akan membuat lembar koreksi untuk
hasil ketikan yang diketik oleh pelaksana. Pada layar telah terlihat beberapa kesalahan yang didominasi oleh kesalahan dari bentuk surat yang diperintahkan, yaitu bentuk surat semi block style dan penggunaan beberapa kosakata yang tidak kapital. Nah, kemudian hasil koreksi ini akan saya kirimkan kembali kepada pelaksana agar pelaksana dapat memperbaiki dari surat yang telah diketik olehnya. Nah, ini akan saya lampirkan sebagai lampiran baru mengingat ini adalah file baru yang saya buat untuk dijadikan lembar koreksi. Saya klik kirim dan selanjutnya untuk memastikan ini telah terkirim maka saya akan memeriksa pada bagian terkirim. Bisa dilihat ini telah terkirim, yang mana ini merupakan konsep surat yang saya kirim. Selamat pagi Bu Ayu. Ibu, ini untuk surat yang Ibu ketik sudah saya koreksi dan saya telah kirimkan ulang ke email Ibu. Mohon Ibu bisa mengeceknya, selanjutnya surat tersebut mohon bisa diketik kembali. Selamat pagi Bapak. Baik, nanti akan saya revisi berdasarkan kode koreksi dari Bapak dan langsung saya kirimkan melalui email. Apakah ada lagi? Tidak. Oke, terima kasih Bapak. Saya mendapatkan email kembali dari Bapak Edi terkait hasil ketikan yang saya kirim kemarin terdapat kesalahan dan hari ini Bapak Edi melakukan pengiriman kembali dan saya bertugas untuk mengetik ulang hasil koreksi dari Bapak Edi dan nanti jika sudah selesai akan saya kirim kembali melalui email. Ini merupakan lembar ketikan surat dari pelaksana yang telah dikoreksi oleh pengelola. Di situ terdapat banyak kesalahan mulai dari kesalahan huruf sampai menjorok garisnya. Ini hasil ketikan yang telah saya revisi dan saya akan kirim kembali kepada pengelola. Pada layar dapat terlihat bahwa pelaksana telah mengirimkan kepada saya hasil revisi ketikan surat yang telah saya bubuhi tanda koreksi sebelumnya. Mari kita lihat hasil ketikannya. Nah, ini dia. Sudah dapat terlihat bahwa alamat dalam tidak lagi menjorok ke dalam. Kemudian untuk bagian alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup telah dijorokkan ke dalam. Nah, juga kita bisa lihat bahwa ada di beberapa kosakata saudara telah menggunakan huruf kapital. Nah, inilah dia yang disebut dengan bentuk surat semi block style yang siap untuk diberi nomor surat. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah saya akan memintakan surat ini nomor surat kepada pengarah, yang mana nomor surat berfungsi sebagai referensi surat dan identitas surat.
Maka dari itu saya akan mengirimkannya kepada pengarah agar pengarah dapat membubuhkan nomor surat yang selanjutnya surat ini dapat ditandatangani dan diberi tanggal atau dilengkapi oleh pimpinan. Selamat pagi Ibu Dwi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, izin memberitahukan saya telah mengirimkan email kepada Ibu berisi terkait dengan surat keluar. Mohon selanjutnya Ibu dapat membubuhkan nomor dan selanjutnya bisa dikirimkan ke saya kembali. Baik Bapak, saya akan segera cek email dan saya lengkapi nomor surat tersebut. Saya akan langsung kirimkan ke email Bapak. Terima kasih Ibu Dwi, selamat pagi. Baik Bapak, selamat pagi. Berikut merupakan email masuk dari pengelola PT Dunia Usaha yang berisi hasil revisi ketikan yang ditujukan kepada PT Nusantara Bonafit. Kemudian selanjutnya adalah melengkapi nomor surat. Yang pertama dilakukan adalah membuka draft pengarah, yaitu nomor seri surat. Untuk selanjutnya nomor serinya adalah 003. Untuk penulisan nomor seri sebagai berikut. Untuk nomornya kita ganti 003, kemudian untuk bulannya kita ganti Romawi 6. Setelah itu jangan lupa kita simpan. Dan kita balas email dari pengelola PT Dunia Usaha. Dapat dilihat pada bagian kotak masuk dari email saya, ternyata pengarah telah mengirimkan saya file surat yang telah dibubuhi nomor. Mari kita periksa. Nah, dapat dilihat bahwasanya pengarah telah membubuhkan nomor pada surat tersebut. Nah, selanjutnya surat ini akan ditunjukkan kepada pimpinan, namun sebelum itu surat ini akan dicek terlebih dahulu bagian-bagian surat dari kepala surat, alamat dalam, paragraf pembuka, paragraf isi, hingga paragraf penutup agar menghindari adanya kesalahan daripada isi surat. Dan ini sudah lengkap semua sampai pada inisial yang telah diberikan. Nah, selanjutnya surat ini akan diteruskan kepada pimpinan agar pimpinan dapat memberikan tindak lanjut berupa pembubuhan tanggal, pembubuhan tanda tangan, dan pembubuhan stempel perusahaan. Nah, ini akan saya teruskan kepada Bapak Rizky Kurniawan Effendi selaku pimpinan. Nah, bisa dilihat bahwasanya email ini telah saya kirimkan kepada Bapak Rizky Kurniawan Effendi agar Bapak Rizky Kurniawan dapat memberikan tindak lanjut. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi Pak Edi. Bapak, untuk surat yang Bapak minta melalui lembar disposisi sudah saya buatkan dan sudah kami lengkapi dengan nomor surat. Selanjutnya, Bapak bisa menandatangani dan menambahkan tanggal serta cap stempel. Baik Pak Edi, terima kasih atas pekerjaannya. Akan saya cek di email saya. Baik Bapak, setelah itu Bapak bisa mengirimkan kepada saya dan akan saya kirimkan ke agendaris. Baik, selamat pagi Bapak.
Nah, pada akhirnya Bapak Pimpinan telah mengirimkan email kepada saya yang berisi tentang beliau telah membubuhkan tanggal, tanda tangan, serta cap perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah ada tanda tangan dan diberi tanggal. Nah, mari kita lihat pada bagian suratnya, yaitu yang pertama, surat tersebut sudah ada tanda tangan dengan capnya. Selanjutnya, surat tersebut sudah dilengkapi dengan tanggal. Nah, jadilah surat ini sudah sangat lengkap, sehingga surat ini bisa dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Namun, sebelum itu saya akan membuat surat ini menjadi 2 file. Karena apa? Surat ini harus diarsipkan terlebih dahulu sebelum surat ini dikirimkan. Yang pertama, yaitu surat harus diberikan tanda pembebas sebagai surat yang akan disimpan. Sedangkan surat yang satunya lagi akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Nah, ini akan saya simpan keduanya, dan selanjutnya kedua surat ini akan saya kirimkan kepada bagian agendaris untuk bisa ditindaklanjuti. Bisa dilihat di sini akan saya lampirkan 2 file sekaligus, yaitu file yang pertama adalah surat yang siap diarsipkan dan file yang kedua adalah surat yang siap dikirimkan melalui agendaris. Nah, setelah ini agendaris akan mencatat surat ini sebagai surat keluar dan selanjutnya disimpan. Sedangkan untuk surat yang satunya akan dikirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Nah, untuk memastikan email ini sudah terkirim dengan baik, maka kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah surat yang akan diarsip. Dan selanjutnya ini adalah surat yang akan dikirimkan kepada alamat sesuai dengan Selamat pagi Bu Okta. Ibu, hari ini saya telah mengirimkan 1 surat ke email Ibu. Adapun surat itu juga setelah saya copy, yang surat pertama bisa dikirimkan dan surat kedua bisa untuk disimpan. Mohon selanjutnya Ibu bisa menindaklanjuti surat tersebut. Selamat pagi Bapak Edi. Baik, nanti saya akan cek dan kemudian saya akan simpan secepatnya. Baik Ibu Okta, terima kasih banyak. Sama-sama. 2 surat keluar yang telah dikirimkan oleh pengelola. Lembar pertama terdapat tanda pembebas yang digunakan sebagai penyimpanan arsip, dan lembar lainnya yang nantinya akan dikirim ke alamat terkait. Di sini sebagai agendaris bertugas untuk mengagendakan surat keluar yang dicatat dalam buku agenda surat keluar. Setelah mengagendakan surat, selanjutnya adalah pemberian kode surat. Pemberian pengkodean surat dilakukan pada surat yang telah diberikan tanda pembebas sebelumnya oleh pengelola. Setelah dilakukan pengkodean, selanjutnya saya akan kirimkan kepada bagian arsiparis melalui email untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Betty. Saya Octavia dari bagian agendaris. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu Betty, saya telah mengirimkan surat keluar. Mohon untuk disimpan ya Bu Betty. Baik, sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Surat keluar yang harus diarsipkan ditujukan kepada PT Wingsfood perihal pesanan barang. Apakah benar, Bu? Ya, benar, terdapat 2 surat. Terima kasih. Baik, Bu, sama-sama. Bagian agendaris meminta saya untuk mengarsipkan surat keluar yang ditujukan kepada PT Wingsfood yang telah dikirim melalui email yang nantinya akan saya input pada e-agenda. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka pesan yang telah dikirim oleh bagian agendaris melalui email. Kemudian, perhatikan setiap detail dari informasi surat tersebut, yaitu meliputi jenis surat, tanggal surat, alamat surat, nomor surat, perihal, dan isi ringkas dari surat tersebut. Kemudian, setelah itu,
Buka kembali pada e-agenda dan lakukan penyimpanan sesuai dengan jenis suratnya. Berhubung ini merupakan surat keluar, maka inputlah pada e-agenda surat keluar. Klik tambah untuk menginput surat tersebut. Kemudian terdapat poin-poin yang harus diisi, meliputi nomor, nama dan alamat tujuan, tanggal surat, nomor surat, perihal, isi ringkas, tampilan, keterangan, kode arsip, dan file surat yang akan diarsipkan. Setelah semua poin-poin terisi, langkah terakhir adalah klik simpan. Nah, berikut merupakan prosedur dalam penyimpanan surat keluar pada e-agenda surat keluar. Selanjutnya, surat tersebut dikirimkan ke ekspeditur untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Ada telepon masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizky, saya Octavia dari bagian agenda. Iya, Bu Okta. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bapak Rizky, saya telah mengirimkan 2 surat keluar melalui email. Mohon untuk dikirimkan ke alamat terkait ya Bapak. Baik, terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Segera akan saya kirimkan ke alamat terkait. Terima kasih. Oke, surat dari agendaris telah masuk. Bisa saya periksa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita periksa emailnya. Nah, di situ sudah ada surat masuk dari agendaris. Nah, dari PT Nusantara Bonafit. Nah, selanjutnya kita inputkan di tabel ekspeditur atau tabel surat keluar ekspeditur. Kita tuliskan nomor surat, lalu tanggal surat, lalu perihal, kemudian kepada perusahaan yang akan kita tuju, dan kemudian tanggal dikirimnya surat tersebut, dan selanjutnya yaitu mengisi nama dari petugas yang mengisi arsip, dan yang terakhir yaitu paraf. Oke, input surat keluar pada tabel ekspeditur sudah selesai. Selanjutnya saya harus mengirimkan ke alamat terkait atau perusahaan terkait. Selanjutnya, selain mencatat pada tabel ekspeditur, kita juga harus mengirimkan surat yang diberikan oleh pimpinan kepada perusahaan terkait. Kita isi perusahaan yang akan kita tuju, lalu kita tuliskan mengenai maksud dikirimkannya surat tersebut. Hal tersebut ditujukan agar mempermudah dari penerima pesan untuk memahami secara general atau umum isi dari pesan yang saya kirim. Lalu kita tambahkan file surat keluar dari perusahaan kita. Selanjutnya itu kita kirim. Sudah selesai. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Rizky. Untuk hari ini saya mohon bantuan kepada Pak Edi dan rekan-rekan semua untuk
kita membuat surat yang sudah saya kirimkan memonya kepada email Bapak. Mohon bisa segera ditindaklanjuti ya Pak. Terima kasih. Baik Bapak, baik saya akan cek email saya, kemudian saya akan tindak lanjuti untuk isi memo tersebut. Baik, selamat pagi Bapak. Dapat dilihat di layar bahwa saya telah menerima email berupa memo yang ditunjukkan kepada saya dari Bapak Pimpinan yang menggunakan email dari PT Dunia Usaha. Nah, di sini Bapak Pimpinan memerintahkan saya untuk mengolah memo yang dilampirkan oleh beliau. Maka dari itu saya akan memeriksa untuk isi dari memo tersebut. Dapat dilihat di sini bahwasanya memo ini ditunjukkan kepada saya, Edi Suryanto, selaku pengolah untuk membuat konsep surat yang ditunjukkan kepada PT Wings Food yang berada di Semarang. Yang mana isi daripada konsep surat tersebut meliputi beberapa aspek. Yang pertama ada 3 produk yang dipesan, kemudian Bapak meminta untuk masing-masing produk dipesan sebanyak 1000 buah, selanjutnya menanyakan diskon dan syarat pembayaran serta menanyakan metode dan biaya pengiriman. Nah, selanjutnya saya akan mengolah memo tersebut. Dengan perintah Bapak Pimpinan melalui memo, di sini saya akan membuat konsep surat yang ditujukan kepada PT Wings Food. Nah, berikut adalah konsep surat yang telah saya buat, di mana konsep surat ini ditunjukkan kepada PT Wings Food, yang mana meliputi terkait dengan pemesanan 3 produk, serta syarat pembayaran, metode pengiriman, dan harga diskon. Nah, selanjutnya, karena ini sudah saya buat, akan saya kirimkan kepada Bapak Rizky, agar Bapak Rizky dapat memberikan paraf atau koreksi bagian-bagian yang kurang dari konsep surat ini. Nah, selanjutnya saya akan mengirimkannya untuk Bapak Rizky. Berikut saya lampirkan konsep surat yang telah saya buat. Nah, setelah pesan terkirim, maka saya akan mencek pada kolom terkirim, di mana di sini untuk memastikan bahwasanya konsep surat tersebut benar-benar sudah terkirim kepada Bapak Pimpinan, agar nanti tidak ada miskomunikasi antara kami, sehingga Bapak Pimpinan dapat memberikan paraf dengan segera. Selamat pagi Pak Rizky. Bapak, untuk surat berdasarkan memo sudah saya buatkan konsepnya. Selanjutnya, Bapak bisa memeriksa di email Bapak karena saya telah mengirimkannya. Baik Bapak, mohon Bapak berkenan juga untuk memarafnya. Baik, selamat pagi Bapak. Iya Pak Edi, selamat pagi. Oh iya, baik Pak. Akan segera saya koreksi dan saya beri paraf. Terima kasih ya Pak atas pekerjaannya. Selamat pagi Pak Rizky. Pak Edi, untuk konsep surat yang Bapak kirimkan kepada saya sudah saya beri paraf, bisa segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik Bapak, selamat pagi.
Dapat dilihat pada halaman email masuk saya di mana Bapak Pimpinan telah mengirimkan kepada saya konsep surat yang telah diberi paraf. Nah, selanjutnya Bapak Pimpinan meminta saya untuk bisa menindaklanjutinya. Berikut saya akan memeriksa terkait dengan surat yang telah diberi paraf tersebut. Nah, dapat dilihat di sini di bagian paling bawah Bapak Pimpinan telah memberikan paraf. Nah, ini artinya surat ini dapat selanjutnya diketik oleh bagian pelaksana. Maka dari itu saya akan meneruskan surat ini atau email ini kepada pelaksana agar pelaksana dapat mengetiknya. Pada ketikan surat kali ini, saya memberi perintah kepada pelaksana untuk membuat surat dengan bentuk surat identity style, di mana saya memerintahkan agar pelaksana dapat mengetik ulang konsep surat yang telah diberikan paraf oleh Bapak Pimpinan. Yang selanjutnya, surat ini nantinya akan dikirimkan kepada saya agar saya dapat mengoreksi surat tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mengklik kirim. Setelah terkirim, maka saya akan memeriksa kembali agar memastikan surat ini atau ini sudah terkirim. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Ibu, ini saya telah mengirimkan konsep surat ke email Ibu. Selanjutnya, mohon Ibu bisa memeriksa email Ibu dan mengetik surat tersebut. Baik Bapak, saya cek email terlebih dahulu ya. Ini Pak, ada konsep surat yang telah diparaf pimpinan. Apakah benar? Baik Bapak, nanti saya ketik sesuai perintah Bapak yang telah dibuat. Dan nanti jika sudah selesai, saya akan kirim kembali ke email Bapak. Ya Pak, terima kasih. Baik Ibu, untuk pengetikan saya mohon segera karena selanjutnya akan saya koreksi. Baik, selamat pagi Bu Ayu, terima kasih. Saya dikirim lagi email dari pengelola yang ditujukan kepada PT Wings Food. Pengelola meminta saya untuk mengetik surat dalam bentuk indented style. Berikut konsep surat yang telah dikirim oleh pengelola dan selanjutnya akan saya ketik kembali berdasarkan konsep surat yang telah dibuat. Berikut adalah surat yang telah saya ketik, terdapat inisial dari pengonsep surat dan pengetik surat. Dan kemudian selanjutnya akan saya kirim ke email pengelola. Berikut pihak pelaksana telah mengirimkan kepada saya hasil ketikan dari konsep surat yang saya buat dari memo, yang mana pihak pelaksana meminta saya untuk bisa mengoreksi hasil ketikan tersebut. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini dapat terlihat bahwa saya telah memerintahkan kepada pelaksana untuk mengetik surat dengan bentuk identity style, yang mana identitas dari bentuk ini berciri khas pada alamat dalam yang diketik menjorok ke dalam. Nah, selanjutnya pada paragraf pembuka, kalimat tidak dijorokkan ke dalam. Selanjutnya juga dari paragraf isi hingga penutup juga tidak ada paragraf yang menjorok ke dalam. Sehingga saya akan membuatkan lembar koreksi agar pelaksana dapat mengetik ulang dan memperbaikinya sesuai dengan lembar koreksi yang saya buat. Nah, berikut saya akan
bubuhkan beberapa simbol koreksi. Di antaranya pada alamat dalam ini harusnya menjorok 5 spasi. Kemudian ini juga lebih menjorok dari kata baris kedua untuk dapat ke dalam lagi. Nah, selanjutnya juga ada bagian saudara yang seharusnya idealnya bisa diketik dengan huruf kapital atau besar. Nah, ini juga saya sudah bubuhkan beberapa tanda koreksi yang artinya ini memang harus diketik ulang. Nah, selanjutnya ini akan saya simpan dulu pada file ini dan saya kirimkan kepada pelaksana agar pelaksana dapat mengetik ulang berdasarkan lembar koreksi yang telah saya buat. Nah, berikut saya akan mengirimkan file ini kepada pelaksana. Di sini saya telah menginformasikan bahwasannya file yang saya kirim merupakan hasil koreksi dari surat yang telah diketik dan meminta atau memerintahkan kepada pelaksana untuk mengetik ulang berdasarkan hasil koreksi yang telah saya buat ini. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi Bapak. Ibu, untuk hasil koreksi surat sudah saya kirimkan ke email Ibu. Selanjutnya mohon Ibu untuk bisa mengetik ulang dan mengirimkan kembali kepada saya. Saya mohon segera ya Ibu. Baik, nanti akan saya revisi berdasarkan kode koreksi dari Bapak dan langsung saya kirimkan melalui email. Apakah ada lagi? Tidak. Oke, terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Berikutnya, pada layar dapat dilihat bahwa pelaksana telah mengirimkan hasil revisi ketikan surat berdasarkan lembar koreksi yang telah saya buat tadinya. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari isinya. Nah, ini tadi sudah benar, di mana identity style itu ciri khasnya berada pada alamat dalam yang selalu menjorok ke dalam. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada paragraf pembuka sudah mencorok ke dalam, selanjutnya ada paragraf isi dan paragraf penutup yang sama-sama telah mencorok ke dalam. Nah, inilah bentuk dari surat identity style. Nah, selanjutnya karena surat ini sudah benar, maka saya akan teruskan atau forward surat ini kepada pengarah agar pengarah dapat melengkapi nomor suratnya. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bapak Idi. Ada yang bisa saya bantu? Ibu, saya telah mengirimkan satu surat keluar ke email Ibu. Selanjutnya mohon Ibu bisa membuka nomor ya. Baik Bapak, saya akan segera cek email dan saya lengkapi nomor surat tersebut. Saya akan segera kirimkan ke email Bapak. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dwi. Selamat pagi. Baik Bapak, selamat pagi. Berikut merupakan email dari bagian pengelola PT Dunia Usaha yang berisikan surat keluar yang akan ditujukan kepada PT Wings Food. Untuk selanjutnya adalah pemberian nomor surat
yaitu kita membuka draft pengarah yang berisikan nomor seri surat. Untuk selanjutnya adalah nomor serinya 004. Untuk penulisan nomor surat adalah sebagai berikut. Kita ganti nomor suratnya adalah nomor 4, 004, kemudian bulannya bulan 6. Jangan lupa disimpan, dan selanjutnya kita balas email dari pengelola PT Dunia Usaha yang berisikan lampiran file surat keluar yang ditujukan kepada PT Wingswood yang telah dibubuhkan nomor surat. Berikutnya dapat dilihat di layar bahwa pengarah telah mengirimkan kepada saya surat yang telah dibubuhi nomor. Nah, selanjutnya mari kita cek untuk suratnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa surat ini telah memiliki nomor. Selanjutnya, surat ini akan dikirimkan kepada Bapak Pimpinan agar Bapak Pimpinan dapat membubuhi tanggal surat, stempel, dan tanda tangan. Nah, sebelum itu saya akan memeriksa bagian-bagian surat meliputi alamat, selanjutnya paragraf isi, paragraf pembuka, paragraf penutup yang semuanya telah diperbaiki atau disempurnakan. Nah, selanjutnya surat ini akan dikelola oleh pimpinan untuk dapat ditandatangani dan diberikan tanggal. Nah, ini sudah lengkap semua hingga adanya inisial. Nah, selanjutnya akan saya teruskan kepada Bapak Pimpinan. Pada bagian pesan, saya telah menuliskan bahwa Bapak Pimpinan dapat melengkapi surat ini dengan membubuhkan tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Rizky. Bapak, surat keluar berdasarkan memo yang Bapak kirimkan telah saya buat dan telah dibubuhi nomor. Selanjutnya sudah saya kirimkan ke email Bapak dan Bapak dapat memberikan tanggal, tanda tangan, serta stempel perusahaan. Baik Bapak, selamat pagi. Ya, baik, terima kasih. Akan langsung saya cek. Bisa dilihat di layar, Bapak Pimpinan telah mengirimkan kepada saya surat yang telah dilengkapi dengan tanggal, tanda tangan, dan cap perusahaan. Bapak juga berpesan untuk bisa menindaklanjuti dan mengirim surat tersebut. Nah, bisa dilihat di layar bahwa sudah ada tanggal pada bagian surat tersebut, selanjutnya sudah ada cap dan tanda tangan. Nah, selanjutnya langkah yang saya akan buat adalah membuat surat ini menjadi dua, di mana surat yang pertama adalah surat yang untuk dikirim sesuai dengan alamat yang dituju, sedangkan surat yang satunya lagi akan diberi tanda pembebas sebagai tanda bahwa surat ini akan diarsipkan oleh bagian arsiparis yang nanti dikirimkan kepada agendaris. Nah, berikut caranya. Selanjutnya, setelah surat ini sama-sama setelah saya inikan, saya olah,
maka saya akan mengirimkannya kepada bagian agendaris agar agendaris dapat melakukan pencatatan dan selanjutnya dapat menyimpan surat tersebut. Nah, di sini saya telah melampirkan kedua surat yang pertama untuk dikirim dan surat yang kedua untuk disimpan. Berikut surat ini telah terkirim, kemudian saya akan mengeceknya pada halaman terkirim untuk memastikan bahwa surat tersebut benar-benar terkirim. Nah, ini adalah surat yang untuk disimpan, ada tanda pembebas, dan ini adalah surat yang untuk dikirim. Selamat pagi, Bu Okta. Selamat pagi Bapak Edi. Ibu, hari ini saya telah mengirimkan satu surat ke email Ibu. Adapun surat itu juga setelah saya copy, yang surat pertama bisa dikirimkan dan surat kedua bisa untuk disimpan. Mohon selanjutnya Ibu bisa menindaklanjuti surat tersebut. Baik, nanti saya akan cek dan kemudian saya akan simpan secepatnya. Selamat pagi. Sama-sama. Surat keluar yang telah dikirimkan oleh pengelola berisikan dua dokumen surat. Dokumen yang pertama terdapat tanda bebas, sedangkan dokumen satunya tidak terdapat tanda pembebas. Maka dokumen yang tidak ada tanda pembebas, agendaris agendakan ke dalam buku agenda surat keluar. Setelah mengagendakan surat, selanjutnya adalah pemberian kode surat. Pemberian pengkodean surat dilakukan pada surat yang telah diberikan tanda pembebas sebelumnya oleh pengelola. Setelah dilakukan pengkodean, selanjutnya saya akan kirimkan kepada bagian arsiparis melalui email untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Betty. Saya Octavia dari bagian agendaris. Ada yang bisa saya bantu? Ya, begini Bu Betty, saya telah mengirimkan surat keluar, mohon untuk disimpan ya Bu Betty. Baik, sebelumnya saya cek terlebih dahulu. Surat keluar yang harus diarsipkan ditujukan kepada PT Winsfood perihal pesanan barang. Apakah benar, Bu? Ya, benar, terdapat dua surat. Terima kasih. Baik, Bu, sama-sama. Bagian agendaris Selanjutnya meminta kita saya periksa untuk email memastikan yang diberikan surat oleh keluar yang agendaris. ditujukan kepada Nah, di PT sini kita Winsfood lihat bahwasannya yang telah surat dikirim ini melalui lengkap. email yang nantinya akan saya input pada e-agenda. Nah, Adapun setelah itu langkah-langkahnya kita sebagai berikut. catat Yang surat pertama, tersebut buka di pesan yang tabel telah dikirim surat oleh keluar bagian ekspeditur. agendaris melalui email. Yang pertama, nomor surat. Kemudian, perhatikan setiap detail dari informasi surat tersebut, yaitu meliputi jenis surat, Setelah tanggal itu, surat, alamat surat, tanggal nomor surat. surat, perihal, dan isi ringkas dari surat tersebut. Kemudian, setelah Lalu itu, perihal dari surat tersebut. buka kembali pada e-agenda dan lakukan penyimpanan sesuai dengan jenis suratnya. Berhubung ini merupakan surat keluar, maka inputlah pada e-agenda surat keluar. Akan kita tuju. Klik tambah untuk menginput Lalu surat kita tersebut. temukan Kemudian terdapat poin-poin yang harus diisi, meliputi nomor, nama dan alamat tujuan, tanggal surat, nomor surat, perihal, isi ringkas, tampilan, keterangan, kode arsip, dan file surat yang akan diarsipkan. Setelah semua poin-poin terisi, langkah terakhir adalah klik simpan. Nah, berikut merupakan prosedur dalam penyimpanan surat keluar pada e-agenda surat keluar. Selain melakukan pencatatan Setelah itu, surat dikirimkan kepada pihak ekspeditur untuk dikirim ke alamat penerima. Nah, caranya yang pertama buka email, ini yang kedua. Lalu kita tulis alamat tujuan. Setelah itu kita tuliskan mengenai pesan singkat, mengenai keterangan dari surat tersebut. Halo, selamat pagi.
agar memudahkan pembaca memahami secara general ataupun umum mengenai surat tersebut. Iya, Bu Okta. Dan yang Oke, terakhir, bisa kita saya bantu? bubuhkan surat yang akan kita kirim atau surat keluar dari perusahaan kita. Mohon untuk dikirimkan ke alamat terkait ya, Bapak. Baik, terima kasih. Iya. Iya, Bu, sama-sama. Segera akan saya kirimkan ke alamat terkait. Terima kasih. Oke, surat dari agendaris telah masuk. Bisa saya periksa terlebih dahulu. Sekarang kita lihat isi email dari yang diberikan oleh agendaris kepada kita. Nah, di situ sudah terdapat surat yang lengkap, surat keluar lengkap kepada PT Wingsud. Nah, kita catat pada tabel ekspeditur. Mulai dari nomor surat, lalu tanggal surat, lalu perihal, lalu PT atau perusahaan yang akan kita tuju. Kemudian kita kasih nama petugas yang mengisi tabel tersebut. Dan yang terakhir kita kasih paraf. Oke, input surat keluar pada tabel ekspeditur sudah selesai. Selanjutnya saya harus mengirimkan ke alamat terkait atau perusahaan terkait. Untuk mengirim surat keluar kepada alamat tertuju, kita buka email, lalu kita ketikkan alamat tujuan kita atau alamat email tujuan kita, lalu kita tuliskan pesan singkat mengenai gambaran tentang surat yang akan kita kirim. Gambaran ini akan mempermudah penerima dalam mengartikan surat secara umum. Nah, setelah itu kita kasih surat keluar yang akan kita kirim. Oke, sudah selesai. Selamat pagi Pak Rizky. Pak Edi, bisa saya minta tolong dicarikan arsip surat ya Pak, yang kita kirim kemarin ke PT Kimia Farma. Saya agak sedikit perlu dengan surat tersebut. Bisa dicarikan ya Pak? Terima kasih. Baik Bapak, jadi Bapak menginginkan saya untuk meminjamkan arsip kepada bagian arsiparis terkait dengan surat keluar yang diberikan kepada PT Kimia Farma. Baik Bapak, akan segera saya carikan. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?
Ibu, berdasarkan perintah dari Bapak Pimpinan meminta saya untuk mencarikan arsip yang ditujukan kepada PT Kimia Farma. Surat tersebut, jika tidak salah, merupakan surat keluar. Baik Bapak, saya akan bantu untuk mencarikan arsip tersebut dan saya akan segera kirimkan ke email Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi. Baik Bapak, selamat pagi. Berikut merupakan formulir dari kartu pinjam arsip, yang mana harus mengisi formulir tersebut untuk dapat meminjam arsip. Untuk peminjamnya namanya adalah Rizky Kurniawan, untuk unit kerjanya pimpinan, dan untuk tanda tangannya kita isi confirmed karena pimpinan telah mengkonfirmasi tanda tangannya di dalam kartu pinjam arsip ini. Kemudian kita isi dari atau kepadanya, berhubung ini surat keluar yang ditujukan kepada PT Kimia Farma, maka kita isi kepada. Untuk alamatnya kita isi lengkap, nama PT, nama jalan, dan kotanya. Untuk selanjutnya kita melengkapi tanggal surat, nomor surat, pokok surat, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tanda tangan peminjam arsip. Setelah semua formulir pinjam arsip dilengkapi, selanjutnya adalah kita kirimkan file formulir pinjam arsip tersebut kepada arsiparis Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu Feti. Bapak Pimpinan ingin meminjam arsip surat keluar yang ditujukan kepada PT Kimia Farma terkait dengan pesanan peralatan kesehatan tanggal 23 April 2020. Mohon untuk dapat dibantu carikan arsip tersebut. Untuk formulir peminjam arsip telah saya kirimkan ke email Ibu. Baik Ibu, saya akan segera cek email yang telah Ibu kirim dan nanti akan saya bantu carikan arsip tersebut. Setelah itu akan segera saya kirimkan ke alamat email Ibu. Baik Ibu Feti, terima kasih sebelumnya. Selamat siang. Baik Ibu, sama-sama. Selamat siang. Bagian pengarah meminta saya untuk mencarikan arsip yang nantinya akan dipinjamkan kepada pimpinan melalui kartu pinjam arsip yang telah dikirim oleh bagian pengarah melalui email. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka pesan berupa kartu pinjam arsip yang telah dikirim oleh bagian pengarah melalui email. Kemudian, perhatikan informasi yang terdapat dalam kartu pinjam arsip tersebut, yaitu meliputi jenis surat, alamat surat, tanggal surat, nomor surat, dan pokok surat yang akan dipinjam. Berhubung surat tersebut merupakan surat keluar, maka carilah file surat tersebut pada agenda surat keluar. Kemudian, klik search untuk mempermudah dalam pencarian arsip, lalu masukkan alamat surat yang diminta tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mengirimkan surat tersebut kepada email pengarah. Carilah file yang diminta tersebut.
Kemudian langkah terakhir adalah klik kirim. Berikut merupakan prosedur peminjaman arsip dengan menggunakan kartu pinjam arsip yang terdapat pada agenda surat keluar. Berikut merupakan email masuk dari bagian arsip Paris PT Dunia Usaha terkait dengan jawaban atas peminjaman arsip PT Kimia Farma. Kemudian urut selanjutnya adalah bagian pengarah mengirimkan atau meneruskan email tersebut kepada bagian pengelola PT Dunia Usaha untuk selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan PT Dunia Usaha. Dapat dilihat di layar bahwa pengarah telah mengirimkan file arsip yang diminta. Nah, selanjutnya saya akan memeriksa terkait dengan file arsip tersebut. Nah, sesuai dengan permintaan Bapak Rizky bahwa identitas dari arsip yang diminta yaitu arsip surat keluar yang ditujukan kepada PT Kimia Farma Tbk. Nah, berikut adalah tampilan dari file arsip tersebut. Nah, setelah merasa bahwa ini merupakan file arsip yang diminta, selanjutnya saya akan meneruskan surat ini atau file arsip yang diminta ini kepada Bapak Rizky Kurniawan untuk selanjutnya Bapak Rizky dapat mengecek apakah benar file arsip ini yang diminta atau bukan. Nah, dapat dilihat di layar saya telah mengirimkan file arsip ini. Nah, pada bagian pesan, saya telah berpesan kepada Bapak Rizky, apabila memang terjadi kesalahan atau bukan arsip ini yang diminta, maka saya akan mencarikan arsip yang lainnya. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Pak Rizky. Bapak mohon menginformasikan, saya telah mengirimkan surat yang Bapak cari atau Bapak minta, yaitu surat keluar yang ditujukan kepada PT Kimia Farma. Selanjutnya Bapak bisa mengeceknya pada email Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Baik Pak Edi, terima kasih atas pekerjaannya. Akan saya cek di email saya.